Kami dari kelompok 2 beranggotakan Fatika Abdullah, saya sendiri dan Ibu Nur Awalia akan menyampaikan atau memaparkan diskusi tentang perkembangan sosio-emosional dan konteks sosial. Sosio-emosional berasal dari kata sosial dan emosi. Nah, perkembangan sosial sendiri merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Sedangkan emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini termasuk pula perilaku belajar. Dalam pembahasan perkembangan sosio-emosional dan konteks sosial, kami bagi menjadi 3 poin utama. Bagian A akan bahas fokus teori kontemporer, B konteks sosial perkembangan, dan C pengembangan sosio-emosional. Nah, kemudian kami menuju ke bagian A, teori kontemporer. Pada teori kontemporer ini fokus pada 2 teori utama. Yang pertama teori ekologi Bronfenbrenner, yang kedua teori perkembangan tentang hidup Erikson. Sekarang menuju teori kontemporer bagian teori ekologi Bronfenbrenner. Teori ini dipilih untuk cara komprehensif yang digunakan untuk mengatasi konteks sosial di mana anak-anak berkembang dan perubahan besar dalam perkembangan sosio-emosional anak. Nah, teori ekologi Bronfenbrenner berfokus pada konteks sosial di mana anak-anak hidup dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan mereka. Nah, ada 5 sistem lingkungan teori ekologi Bronfenbrenner. Nah, ini bagian dari teori ekologi Bronfenbrenner. Ada 5 sistem. Yang pertama mikrosistem. Mikrosistem adalah pengaturan di mana individu menghabiskan banyak waktu seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan. Kemudian mesosistem, nah ini melibatkan hubungan antar mikrosistem. Contohnya hubungan antara pengalaman keluarga dan pengalaman sekolah dan antara keluarga dan teman sebaya. Nah, selanjutnya eksosistem. Nah, ini bekerja ketika pengalaman di lingkungan lain mempengaruhi apa yang siswa dan guru alami dalam konteks langsung. Nah, ini misalnya pertimbangkan Dewan Pengawas Sekolah dan Taman di sebuah komunitas. Nah, mereka ini memiliki peran yang kuat dalam menentukan kualitas sekolah, fasilitas rekreasi, dan perpustakaan yang dapat membantu atau menghambat perkembangan anak. Sekarang bagian selanjutnya makrosistem, melibatkan budaya yang lebih luas. Budaya di sini istilah yang sangat luas yang mencakup peran etnis dan faktor sosial ekonomi dalam perkembangan anak. Kemudian yang kelima, kronosistem. Ini mencakup kondisi sosiohistoris perkembangan siswa. Misalnya, kehidupan anak-anak saat ini berbeda dalam banyak hal dari apa yang dialami orang tua dan kakek neneknya mereka sebagai anak-anak. Ini selanjutnya kita menuju ke teori perkembangan tentang hidup Erikson.
Ini melengkapi analisis Bronfenbrenner tentang konteks sosial di mana anak-anak berkembang dan orang-orang yang penting dalam hidup mereka. Nah, teori Erik Erikson ini menyajikan pandangan perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap. Halo Pak Tika. Ya Pak. Mohon dibaca konsepnya, bukan perkembangan tentang hidup. Perkembangan rentang hidup. Oh, baik Pak. Jangan buat istilah yang lain, itu Anda merubah teorinya orang. Perkembangan hidup, itu perkembangan tentang hidup. Anda salah baca kayaknya. Tipe Pak. Mohon maaf Pak. Tentang hidup ya Pak. Tentang hidup itu, bukan tipe itu. Karena dari awal tadi Anda sudah jelaskan begitu. Oh ya Pak, mohon maaf Pak. Konsep psikologi ya. Ya Pak. Ya baik, mohon maaf. Kesalahan dari kami. Saya perjelas lagi, kita akan menuju ke teori perkembangan rentang hidup oleh Erikson. Nah, ini dari teori rentang hidup oleh Erikson terbagi menjadi 8 tahapan. Nah, diantaranya yang pertama kepercayaan versus ketidakkepercayaan, kedua otonomi versus malu dan ragu, ketiga inisiatif versus rasa bersalah, yang keempat industri versus inferioritas, kelima identitas versus kebingungan, yang keenam keintiman versus isolasi, yang ketujuh pembangkitan versus stagnasi, yang ke-8 integritas versus putus asa. Dalam teori rentang hidup Erikson ada 8 tahapan yang kemudian ada periode perkembangannya seperti yang kami lihat bersama. Nah, dari hasil diskusi kami berdasarkan buku atau pedoman yang kami baca, evaluasi teori Bronfenbrenner dan Erikson. Nah, ini untuk teori Bronfenbrenner, kritik terhadap teori Bronfenbrenner adalah bahwa hal tersebut memberikan terlalu sedikit perhatian pada faktor biologis dan kognitif dalam perkembangan anak dan tidak mengatasi perubahan perkembangan langkah demi langkah yang menjadi fokus dari teori seperti Piaget dan Erikson. Kemudian untuk teori Erikson sendiri, konsep identitasnya sangat membantu dalam memahami remaja yang menjelang dewasa dan mahasiswa, namun tahapannya terlalu kaku. Banyak penelitian yang telah dilakukan, namun ruang lingkup keseluruhan teorinya belum didokumentasikan secara ilmiah. Kemudian poin B menyangkut konteks sosial perkembangan. Nah, ini konteks sosial kehidupan anak-anak berpengaruh penting terhadap perkembangan mereka. Nah, kita dalam konteks sosial perkembangan terbagi menjadi 3, yaitu keluarga, rekan sebaya, dan sekolah. Nah, bagian keluarga, dalam setiap keluarga orang tua memiliki peran penting dalam mendukung dan mendorong prestasi akademik anak dan sikapnya terhadap sekolah oleh Epstein. Nah, pengamatan pada pengaruh orang tua terhadap sekolah dan prestasi anak berfokus dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, gaya pengasuhan. Nah, gaya pengasuhan, anak mungkin ada saat-saat di mana kita perlu memahami bagaimana orang tua mengasuh anak-anak mereka dan pengaruhnya terhadap anak-anak. Menurut seorang pakar pengasuhan terkemuka, Diana Baumrind,
menyatakan bahwa orang tua tidak boleh menghukum atau menyendiri. Sebaliknya, mereka harus mengembangkan aturan untuk anak-anak sambil pada saat yang sama mendukung dan mengasuh. Dan yang kedua, pengasuhan bersama. Ini yang ketiga, keluarga yang berubah dalam masyarakat. Nah, dalam keluarga yang berubah dalam masyarakat ini, semakin banyak anak yang dibesarkan dalam keluarga yang bercerai. Jadi di sini ada fokus salah satunya tentang perceraian dalam keluarga. Yang kedua, keluarga orang tua tiri dan keluarga di mana kedua orang tuanya bekerja di luar rumah. Kedua, tentang rekan sebaya. Salah satu fungsi dari kelompok rekan sebaya adalah untuk menyediakan sumber informasi dan perbandingan mengenai dunia di luar keluarga. Menurut Asher dan McDonald, 5 jenis status rekan sebaya. Yang pertama, anak populer. Kedua, anak rata-rata. Ketiga, anak terabaikan. Keempat, anak tertolak. Dan yang kelima, anak kontroversial. Nah, anak-anak populer sering didominasikan sebagai sahabat dan jarang tidak disukai oleh rekan-rekan mereka. Anak-anak populer memberikan bala bantuan, mendengarkan dengan sesama, menjaga alur komunikasi terbuka dengan teman sebaya. Kemudian rata-rata anak menerima jumlah rata-rata nominasi positif dan negatif dari teman sebayanya. Nah, sedangkan anak-anak terlantar jarang dinominasikan sebagai sahabat tetapi tidak disukai oleh teman sebayanya. Anak-anak yang kontroversial sering dinominasikan sebagai teman terbaik seseorang dan sebagai orang yang tidak disukai. Dalam rekan sebaya ini juga menyangkut tentang persahabatan. Menurut Thompson and Goodman, persahabatan mengaruhi sikap anak terhadap sekolah dan seberapa sukses ia di kelas. Nah, selanjutnya di sekolah. Di sekolah anak-anak menghabiskan waktu bertahun-tahun sebagai anggota masyarakat yang memberikan pengaruh besar pada perkembangan sosio-emosional mereka. Nah, ini dalam ranah sekolah terdapat 4 poin. Yang pertama, sekolah mengubah konteks pembangunan sosial. Yang kedua, pendidikan masa kanak-kanak awal. Ketiga, transisi ke sekolah dasar. Yang keempat, pendidikan remaja. Kemudian poin C akan disampaikan oleh rekan saya, Nur Awalia. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan bagian C, yaitu pengembangan sosio-emosional. Tapi sebelumnya, apakah suara saya jelas? Jelas, Bu. Baik. Sangat jelas. Baik. Pengembangan sosio-emosional itu terdiri menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bagian diri dan identitas, yang kedua itu perkembangan moral, dan yang ketiga itu pengembangan emosional atau mengatasi stres. Next, Pak. Baiklah, dalam pengembangan sosio-emosional yang pertama itu diri dan identitas. Nah, dalam diri dan identitas ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, harga diri. Nah, pada bagian harga diri itu mengacu pada tampilan keseluruhan individu mengenai dirinya sendiri. Jadi, hanya harga diri yang tinggi itu dapat berupa tampilan fisik dan keterampilan. Sedangkan harga diri yang rendah itu dapat disebabkan oleh prestasi yang rendah, depresi, gangguan nakal, dan kenakalan remaja. Ini dirujuk dari Kaplan pada tahun 2009. Nah, faktor lain yang menyebabkan harga diri rendah pada orang dewasa yaitu pada kesehatan mental dan fisik yang buruk,
ekonomi sulit, dan kriminal yang tinggi. Dan selanjutnya yaitu pengembangan identitas. Nah, pada pengembangan identitas ini, Erik Erikson pada tahun 1968 berpendapat bahwa masalah yang paling penting pada masa remaja adalah pengembangan identitas pencarian atau jawaban atas pertanyaan, misalnya, siapa aku, apakah hal-hal yang berkaitan dengan saya, apa yang akan saya lakukan dengan hidup saya. Nah, seperti itu. Biasanya tidak dipertimbangkan selama masa kanak-kanak. Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya muncul pada hampir universal selama masa sekolah atau menengah atas atau jenjang perkuliahan. Ini dirujuk oleh Code tahun 2009. Nah, selanjutnya bagian pengembangan sosio-emosional yang kedua yaitu perkembangan moral. Nah, pada perkembangan moral itu, ketika anak-anak mengembangkan rasa diri dan identitas, mereka juga mengembangkan rasa moralitas. Perkembangan moral menyangkut aturan dan konvensi tentang interaksi yang adil antara orang-orang. Nah, domain dari perkembangan ini adalah yang pertama, aturan ini dapat dipelajari dalam 3 domain. Yang pertama itu kognitif. Nah, di kognitif itu menyangkut tentang cara siswa berpikir mengenai suatu alasan. Dan yang kedua yaitu perilaku, di mana menyangkut tentang cara siswa berperilaku pada moralitas mereka. Dan yang ketiga yaitu emosional, di mana cara siswa mengatur secara moral. Nah, berdasarkan teori Kohlberg, di mana Lawrence Kohlberg pada tahun 1976 atau 1986 mengemukakan bahwa perkembangan moral merupakan penanaman moral dan terjadi secara bertahap. Kohlberg menekankan bahwa perubahan mendasar dalam perkembangan kognitif mempromosikan pemikiran moral yang lebih maju. Ia juga mengatakan bahwa anak-anak membangun pikiran moral mereka saat mereka melewati beberapa tahap, bahwa mereka tidak hanya pasif menerima norma budaya bagi moralitas. Kohlberg berpendapat bahwa pemikiran moral seorang anak dapat maju melalui diskusi dengan orang lain yang nalarnya berada pada tahapan berikutnya yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya pengembangan sosio-emosional yang ketiga yaitu pengembangan emosional atau mengatasi stres. Dalam pembelajaran, pelayanan, dan pendidikan etika integratif, tema penting adalah mengajak siswa untuk membantu orang lain. Namun, ada kalanya siswa membutuhkan bantuan, terutama ketika mereka mengalami peristiwa yang membuatnya stres. Seiring bertambahnya usia anak-anak, mereka lebih akurat menilai suatu yang stres dan menentukan seberapa besar kendali yang mereka miliki atas situasi tersebut. Anak-anak yang lebih besar menghasilkan lebih banyak alternatif untuk kondisi stres. Mereka lebih baik daripada anak-anak yang lebih muda dalam mengalihkan pikiran mereka secara sengaja ke sesuatu yang tidak terlalu membuat stres dan membingkai ulang atau mengubah persepsi seseorang tentang situasi yang penuh tekanan. Misalnya, anak yang lebih kecil mungkin sangat kecewa karena guru tidak menyapa ketika anak tiba di kelas. Nah, anak yang lebih besar mungkin membingkai ulang situasi dan berpikir bahwa guru saya mungkin sibuk dengan hal-hal lain dan lupa menyapa. Terima kasih, itulah penyampaian materi yang kami sampaikan dari kelompok 2. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikianlah tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang perkembangan sosio-emosional, di mana pada materi ini fokus pada 2 hal, yaitu perkembangan sosial dan emosi. Perkembangan sosial itu sendiri adalah pencapaian kematangan dalam hubungan interaksi sosial, sedangkan emosi itu sendiri merupakan faktor yang mempengaruhi tingkah laku individu. Nah,
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami buka untuk sesi pertama kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bagaimana teman-teman yang lain dari kelompok lain? Apakah ada tanggapan atau saran, pertanyaan? Saya, Itu ada yang resen, moderator. Iya. Moderator lihat ada yang resen itu. Saya enggak lihat ini, Pak. Loh, kok bisa nggak dilihat? Itu resen itu ada Erwin Batadeng, ada Sorry. Iya. Ternyata saya scroll ke sana tadi sehingga saya tidak lihat yang di awal, Pak. Mohon maaf. Ya, untuk pertanyaan pertama dipersilakan Pak Erwin Badateng. ya, terima kasih Bu Moderator. Mohon maaf saya off kamera karena pengaruh jaringan. Jadi selamat siang Bapak dosen pengampu dan rekan-rekan semua. Jadi saya langsung saja pertanyaannya. Tadi di slide disampaikan bahwa pola asuh, ya, gaya asuh berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak, psikomotorik dan emosionalnya, kognitifnya juga. Jadi tentu perkembangan itu berpengaruh terhadap sosialisasinya di lingkungannya, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, gaya asuh menurut buku ini yang saya baca juga bahwa gaya asuh yang paling efektif itu adalah gaya asuh otoritatif, ya, di mana gaya asuh itu bisa membuat anak menjadi mandiri, percaya diri dan bisa berprestasi. Nah, pertanyaan saya, apakah pengaruh lingkungan tadi bisa berdampak sebaliknya sehingga membuat pola asuh itu menjadi tidak efektif? Anggaplah suatu keluarga mengadopsi pola asuh yang otoritatif itu, namun pengaruh lingkungannya membuat hal yang sebaliknya sehingga perkembangan kognitifnya, perkembangan sosio-emosionalnya dan perkembangan psikomotoriknya menjadi terganggu. Kira-kira pertanyaan saya seperti itu. Bisa ditangkap? Jadi apakah pengaruh lingkungannya bisa berbanding terbalik terhadap perkembangan sosial emosional anak, begitu Pak? Terhadap pola asuh. Jadi pola asuh yang efektif di sini dianggap bahwa pola asuh otoritatif. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Armiati, dipersilahkan dengan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini yang dibahas dari kelompok 2 itu mengenai sosio-emosional dengan konteks sosial. Nah, pertanyaan saya di sini melihat kedua materi ini atau kedua materi ini terkait sosio-emosional dengan konteks sosial, apakah ada hubungan di antara kedua hal ini dan bagaimana pengaruh dari perkembangan sosio-emosional dengan konteks sosial? Mungkin itu dari saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Dan sekedar mengingatkan Bapak Ibu pemateri dan moderator, kemarin untuk setiap pertanyaan silahkan direkap, diketik, memang makin di sini. Bisa diketik langsung di chat room-nya. Stop screen saya dulu ini pemateri, stop screen saya dulu.
Pertanyaan bisa diketik di chat room sambil raise hand. Ada sini chat room ini kosong. Yang lain ini memang ikut serius kuliahnya atau tidur ya? Tidak ada bertanya. Dan sampai tidur pagi yang lain ini. Pertanyaan dari Pak Erwin. Ini yang ketik moderator atau kelompok penyaji? Moderator, Pak. Kamu bukan kelompok penyaji. Oh iya, Pak. Oke, lanjut saja, jangan dibiarkan dia begini. Oh iya, siap. Untuk itu saya kembalikan ke kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Pak Erwin Batadeng terkait apakah gaya asuh itu gaya asuh atau pola asuh otoriter itu berpengaruh terhadap perkembangan sosial emosionalnya anak. Bagaimana Pak kelompok 2? Ya, Bu. Ya. Terbalik maksud saya, Bu, tadi pengaruh lingkungan itu bisa mempengaruhi hasil pola asuh yang sudah diterapkan oleh keluarga. Tadi kan pola asuh yang efektif itu adalah otoritatif begitu, Bu. Jadi sudah diasuh pakai otoritatif untuk bisa percaya diri, mandiri, namun karena pengaruh lingkungan sehingga berdampak sebaliknya begitu, membuat anak itu menjadi tidak berkembang secara psikomotorik, sosial dan kognitifnya, Bu. Ya, Ibu Moderator, insya Allah sudah bisa kami tangkap. Oh iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam gaya asuh yang kami sampaikan terkait konteks sosial perkembangan yang terbagi menjadi 3 tadi, keluarga, rekan sebaya, dan sekolah. Nah, untuk pertanyaannya Pak Erwin fokus pada pengaruh lingkungan terhadap kognitif atau sosio-emosionalnya. Nah, dalam tentunya kalau berpengaruh itu pasti berpengaruh. Artinya yang disampaikan Pak Erwin itu beberapa banyak kejadian juga. Nah, termasuk kalau boleh saya cerita tentang diri saya. Itu di waktu kecil itu sebelumnya saya menyampaikan dulu untuk gaya asuh yang kami sampaikan di paparan presentasi bahwa orang tua itu tidak boleh menghukum. Nah, sebaliknya mereka harus mengembangkan aturan untuk anak-anak supaya bertanggung jawab, kemudian mendukung dan mengasuh ataupun menuntun. Nah, kalau pertanyaannya Pak Erwin sebagai berikut tadi, saya akan membuka dengan pengalaman pribadi saya waktu kecil yang mungkin dialami oleh Bapak Ibu juga, tapi mungkin tidak semuanya. Pola asuh yang ada dulu di orang tua saya itu sangat keras. Apapun itu serba dihukum. Tidak masuk sekolah dihukum, terlambat pulang ke rumah dihukum. Dihukum itu kalau dulu masih kekerasan itu belum terlalu digaungkan, masih biasa tentang kekerasan.
melempar sepatu ke anaknya, menyambut dengan ikat pinggang. Nah, tetapi itu kan lingkungan keluarga. Sedangkan lingkungan masyarakat saya dulu juga keras. Artinya banyak orang mabuk di situ, banyak orang merokok di situ. Beberapa penyimpangan juga terjadi. Nah, akan tetapi gaya asuh orang tua walaupun lingkungannya berbanding terbalik ya, artinya banyak sekali hal-hal negatif di situ. Buktinya yang saya rasakan justru sembari saya berkembang ke arah dewasa, justru di balik semua gaya asuh yang keras dari orang tua saya itu, nilai-nilai agama yang paling yang orang tua saya itu paling tanamkan ke saya. Nah, sehingga walaupun lingkungan begitu keras, lingkungan begitu banyak hal negatif, akan tetapi terbukti saya juga tidak pernah merokok, tidak pernah ikut minum-minuman. Nah, akan tetapi juga rasa sosial saya bisa dibilang juga sangat bagus hubungan dengan masyarakat di situ. Nah, artinya pengaruh lingkungan bagaimanapun itu, hal negatif yang terjadi di lingkungan ini, buktinya untuk hal kognitif dan sosio-emosional yang saya alami, yang pengalaman pribadi, justru saya katakan saya bisa membuktikan bahwa untuk kognitif dan sosio-emosional itu memang dipengaruhi, akan tetapi seiring berjalannya perkembangan anak itu juga ditentukan oleh faktor inti dari keluarga inti. Nah, kemudian apakah yang pertanyaannya Pak Erwin, apakah itu juga bisa berlawanan antara pengaruh lingkungan dan kognitif? Ya, tentunya bisa, Pak. Banyak sekali kejadian anak kecil ya ini, atau anak-anak SD begitulah. Itu sebenarnya secara kognitif dan emosionalnya juga bagus. Nah, akan tetapi pengaruh lingkungan seperti yang saya katakan, hal-hal negatif yang terjadi itu juga bisa sangat berpengaruh terhadap kognitifnya. Artinya anak-anak yang harusnya potensi atau minatnya bisa diasah, akan tetapi karena pengaruh lingkungan yang begitu mendesak, begitu negatif, akhirnya potensi yang dimiliki oleh anak tersebut bisa dikatakan berkurang atau bahkan dia malah mengarah ke hal-hal negatif. Artinya juga korelasinya terhadap kognitif dan sosio-emosionalnya juga berpengaruh. Nah, begitu Pak Erwin, saya buka jawabannya sebagai berikut. Kita akan lanjut di diskusi. Kalau memang ada yang perlu didiskusikan kembali, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, demikianlah jawaban dari Bapak Fatika terkait dengan pengaruh lingkungan terhadap pola asuh. Ya, menurut Pak Fatika tadi bahwa jelas ada pengaruhnya, dan beliau langsung menggambarkan dengan pola asuh dalam keluarga Pak Fatika itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Erwin Batade. Bagaimana, apakah masih perlu tanggapan atau sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Ya, jadi langsung kepada contohnya tadi, ternyata memang menurut kelompok 2 ada pengaruhnya, Pak ya. Nah, jadi
apa namanya, kalau dia di lingkungan yang baik, tentu pasti kalau dia berada di lingkungan yang tidak baik, belum tentu begitu ya, belum tentu anaknya juga akan terpengaruh. Betul Pak. Menurut Bapak seperti itu. Betul Pak, justru sebagian anak mungkin menjadikan lingkungan negatif itu untuk pembelajarannya Pak. Ya contohnya seperti realitas yang saya alami itu. Lingkungan saya itu kalau dulu waktu anak-anak ya bisa dibilang negatif, akan tetapi didikan keluarga itu juga berpengaruh, sangat berpengaruh. Mungkin anak tidak terpengaruh oleh lingkungan negatif, akan tapi hal itu menjadikan pembelajarannya ketika ia beranjak remaja dan dewasa. Begitu Pak Erwin. Iya betul. Karena kalau saya sendiri Pak, kadang pengaruh lingkungan justru mempengaruhi keadaan di dalam lingkungan keluarga Pak. Kalau ya, saya betul, Pak. punya pengalaman Pak, kadang kalau di lingkungan pergaulan merokok ya, sampai di rumah merokok juga Pak. Iya. Tapi ya, luar biasa Pak dari pengalaman Bapak Fatika. Ternyata kalau Bapak tidak berpengaruh, kalau saya punya pengalaman berpengaruh. Ya terima kasih Pak, saya kira cukup. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya ingin berkomentar, bisa Pak? Dikit. Ya, Ya, Pak Asari. dipersilakan kepada Pak Asari untuk memberikan tambahan jawaban kepada terhadap pertanyaan Pak Erwin Badat yang tadi. Mungkin bukan tambahan tapi sedikit komentar. Oh, iya. Justru menurutku saya terbalik. Menurutku lingkungan dalam tanda kutip mungkin bukan nakal, tapi ya orang biasanya menyebutnya lingkungan yang nakal. Justru itu adalah lingkungan yang menurutku bagus pada satu sisi, karena biasanya anak-anak cerdas di sekolah, entah itu di usia SD sampai SMA, anak-anak yang cenderung cerdas itu mereka orangnya tertutup, satu, terus mereka akan punya pikiran dalam tanda kutip suka menjas orang, misalkan jangan terlalu bergaul sama dia karena ini, mereka akan membeda-bedakan pergaulan mereka, atau bahkan ya intinya justru lingkungan yang dalam tanda kutip orang menyebutnya kelompok nakal itu justru solidaritasnya tinggi, semangat kebersamaan, semangat nilai-nilai kemanusiaannya justru lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang kita sebut orang anak-anak pintar itu. Menurutku seperti itu kalau saya pribadi. Ya memang Pak Asyari. Ada beberapa, pastinya anak-anak itu mempunyai keahlian dalam bidangnya sendiri-sendiri. Memang tidak bisa dipungkiri, pengalaman Pak Asyari sampaikan juga banyak teman-teman saya yang mengarah ke situ. Artinya ada itu anak yang kognitifnya luar biasa, akan tetapi di bidang sosialnya dia tidak sebagus seperti kognitifnya juga ada. Ada yang sebaliknya, orang yang kognitifnya biasa-biasa saja, akan tetapi dalam bidang sosial dia luar biasa sekali, tingkat kepeduliannya, tingkat kebersamaannya, dan lain-lain. Nah itulah fenomena yang menurut kami terjadi dalam ranah sosio-emosional dalam konteks sosial ini. Itu berpengaruh terhadap perkembangan anak. Begitu Pak Asyari. Terima kasih atas sharing yang sudah disampaikan Pak. Izin berkomentar juga Ibu Moderator kalau diberi kesempatan. Ya, kepada Pak Amiruddin disilahkan.
sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, terima kasih banyak Ibu. Jadi berbicara mengenai pola asuh lingkungan, pola asuh otoriter orang tua ini sebenarnya menarik kita bahas karena ada saja siswa yang terlihat sangat aktif dalam artian yang berlebihan. Pengaruh otoriter dari orang tua ini membuat siswa itu kadang berperilaku membuat siswa itu menjadikan temannya sebagai pelampiasan. Nah, ini sebenarnya penting bagi kita sebagai guru itu mempelajari, mengidentifikasi, mempelajari latar belakang dari keluarga siswa yang memiliki masalah-masalah tersebut untuk kemudian kita komunikasikan dengan baik. Nah, itu yang perlu kita lakukan sebagai guru, itu kita perlu berkoordinasi dengan orang tua siswa terhadap perilaku pola asuh otoriter seperti yang dimaksud Pak Erwin. Terima kasih, itu saja tambahan dari saya. Ya, demikianlah tadi apa yang disampaikan tambahan dari Pak Amiruddin. Nah, menarik memang ketika kita berbicara tentang masalah pola asuh termasuk dengan sosioemosional. Nah, banyak memang kita dapatkan di lapangan bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Asari tadi, bahwa anak yang nakal itu biasanya lebih banyak berempati kepada teman-temannya dibanding dengan anak-anak yang pintar, yang memiliki kognitif yang lebih, dia lebih cenderung menutup diri. Tetapi dikembalikan lagi, mungkin di rumahnya mereka memang sudah dibiasakan untuk saling berempati. Jadi kita kembalikan lagi bahwa pengaruh gaya asuh atau pola asuh di rumah itu memang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak atau sosioemosional anak. Nah, mungkin itu yang penjelasan untuk pertanyaan nomor 1. Nah, kalau Pak Amiruddin sudah tidak ada lagi yang ingin disanggah, nah kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Ibu Armiati. Apa hubungan dan pengaruh perkembangan sosioemosional dengan konteks sosial? Kepada kelompok 2 disilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Armiati. Baik Bu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Armiati, yaitu apa hubungan dan pengaruh perkembangan sosioemosional dengan konteks sosial. Nah, seperti yang disampaikan tadi terkait dengan materi bahwa sosioemosional itu merupakan lingkungan yang mempengaruhi terhadap sosial anak. Nah, tentunya di sini ada hubungan, ada juga pengaruh terhadap konteks sosial. Nah, misalnya dalam lingkungan itu ada keluarga dan ada sekolah. Nah, di dalam konteks sosial tentunya akan ada di dalam konteks sosial itu didapatkan di dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan keluarga. Misalnya seperti yang dikatakan tadi terkait dengan pola asuh. Nah, di situ ada konteks sosial yang dianukan dalam proses sosial emosional anak. Nah, konteks sosial ini tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap sosial emosional, karena tanpa sosial emosional, maka kontak sosial antara anak tidak akan berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, demikianlah tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 2 dari Bu Nur Awaliyah. Jadi ada pengaruh antara sosioemosional dengan konteks sosial, seperti yang disampaikan tadi bahwa termasuk gaya atau pola asuh itu berpengaruh terhadap konteks sosial anak. Jadi saya kembalikan kepada Ibu Armiati terkait
pertanyaan yang disampaikan tadi, Bu Armiati. Iya, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Nah, berdasarkan dari pemaparan tadi dari Ibu Nur Awalia, nah di sini saya minta apakah ada contoh atau contoh nyata dari hubungan dan pengaruh perkembangan sosial emosional dengan konteks sosial ini, dan apakah ada penelitian yang membuktikan adanya hubungan dan pengaruh terhadap perkembangan sosio emosional dengan konteks sosial ini. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada. Nah, jadi Ibu Armiati kembali menanggapi bahwa beliau ingin contoh yang nyata tentang hubungan antara sosio emosional ini dengan konteks sosial. Kemudian dilanjutkan lagi bahwa apakah ada penelitian yang pernah meneliti tentang hubungan sosio emosional ini dengan konteks sosial. Saya kembalikan lagi kepada kelompok 2 terkait pertanyaan dari Bu Armiati. Terima kasih Bu Armiati. Dalam perkembangan sosio-emosional dan konteks sosial yang kita bahas tentunya ada hubungan, karena perkembangan sosial di sini merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Nah, dalam interaksi sosial yang kami maksud di sini juga diartikan sebagai proses belajar menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Maka dari itu pastilah berhubungan dengan namanya sosio-emosional, di mana itu sosial dan juga emosi-emosi di sini yang kami maksudkan yaitu yang mempengaruhi tingkah laku individu. Nah, terkait interaksi sosial, penyesuaian diri dengan norma-norma kelompok sebagai proses belajar. Nah, yang kita ketahui emosi di sini dibagi menjadi dua, emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif ini seperti perasaan senang, bergairah, semangat, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, ini akan mempengaruhi individu dalam mengonsentrasikan dirinya terhadap aktivitas belajarnya. Ini terkait kematangan dalam hubungan interaksi sosial tadi. Kemudian emosi negatif seperti perasaan tidak senang, kecewa, tidak bergairah, individu juga tidak dapat memusatkan perhatian untuk belajar, kan mempengaruhi, sehingga kalau terjadi emosi negatif kemungkinan besar ya akan mengalami kegagalan dalam belajarnya. Artinya dalam konteks pertanyaan dari Ibu Armiati sangat berhubungan dan tidak akan terpisahkan mengenai perkembangan sosio-emosional dan konteks sosial. Kemudian contoh yang konkret sudah kita bahas di pertanyaannya Pak Erwin, kemudian dilanjutkan komentarnya atau sharing dari teman-teman Pak Asyari dan Pak Amiruddin. Hubungan atau contoh real ya seperti kasus saya yang saya alami sejak kecil, kemudian lingkungan-lingkungan yang saya alami, kemudian perkembangan yang sudah saya alami sampai sekarang, dan itu sangat-sangat berhubungan, dan saya tidak pernah menyalahkan gaya pengasuh orang tua saya, karena saya selalu mengambil sisi positifnya bahwa gaya asuh di keluarga saya itu sangat menekankan nilai agama. Nah, mungkin itu yang membawa saya sampai sekarang dan tidak terpengaruh terhadap lingkungan-lingkungan negatif yang di lingkungan saya. Artinya saya bisa mengontrol emosi saya, kemudian dalam konteks sosial juga komunikasi saya sangat baik dengan masyarakat. Kemudian dalam hal kognitif juga menurut saya sudah sangat seimbang. Nah, tapi juga tidak dipungkiri banyak kejadian
lain yang tentunya sangat kontras dengan apa yang sudah saya alami. Nah, kalau bicara mengenai peneliti ahli, nah ini juga sudah kami sampaikan, yang paling terkenal ya teori kontemporer ini di Bronfenbrenner ini dalam konteks sosial fokus di mana anak-anak berkembang. Kemudian juga Erikson ini fokus di perubahan besar dalam perkembangan sosio-emosional anak-anak yang sudah kami sebutkan ada 8 tahap tadi. Ya begitu Bu Armiati, terima kasih atas feedback yang sudah diberikan. Kami kembalikan. Ya, demikianlah tadi tambahan jawaban dari Bapak Fatika. Nah, kembali saya kembalikan kepada Ibu Armiati terkait apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Baik, terima kasih atas pemaparan dan dari pertanyaan saya tadi oleh Pak Fatika. Nah, kalau tadi mengenai jawaban dari Pak Fatika untuk menjawab pertanyaan dari Pak Erwin itu adalah sebuah hipotesis, artinya masih praduga. Kemudian itu yang dialami tadi merupakan, bisa dikatakan itu masih observasi, belum ada penelitian atau realnya penelitian yang atau riset yang membuktikan hal tersebut bahwa ada atau tidaknya dan pengaruh ada atau pengaruh dan hubungannya perkembangan sosial emosional dengan konteks sosial. Nah, kalau berbicara tentang hipotesis ini, kebanyakan menyampaikan adanya. Namun yang kita perlukan sebetulnya yaitu kenyataan berupa hasil penelitian yang dilakukan sebagai bahan rujukan. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang lain ingin menambahkan mengenai penelitian atau realnya adanya riset tentang hubungan dan pengaruh dari perkembangan sosial emosional dengan konteks sosial ini. Dengan ini saya kembalikan kepada moderator. Ya, saya langsung lanjut Ibu moderator. Ya, langsung saja. Itu yang kami sampaikan merupakan contoh real ya. Kalau yang Ibu Armiati mau, dalam buku pedoman yang kami baca di Santrok 2016, ini yang kami menjadi rujukan adalah edisi ke-6. Nah, di sini ada penelitian Mavis Hetherington. Ini pada tahun 2006. Nah, ini dia mendokumentasikan pentingnya anak-anak tumbuh dalam keluarga yang bercerai. Nah, ini contoh dari peneliti ya, Mavis tentang keluarga yang bercerai. Nah, ini dia mengaitkan pentingnya sekolah ketika anak-anak tumbuh dalam keluarga yang bercerai. Artinya ini juga menyangkut tentang lingkungan. Nah, dia menyebutkan sepanjang sekolah dasar, anak-anak dalam keluarga bercerai memiliki prestasi tertinggi dan masalah paling sedikit ketika lingkungan pengasuhan dan lingkungan sekolah bersifat otoritatif. Nah, dalam keluarga yang bercerai, ketika hanya satu orang tua yang berwibawa, sekolah yang berwibawa meningkatkan penyesuaian anak. Lingkungan pengasuhan yang paling negatif terjadi ketika tidak ada orang tua yang berwibawa. Lingkungan sekolah yang paling negatif adalah semrawut dan terabaikan. Nah, di sini dia fokus dalam keluarga yang berubah, dalam masyarakat yang berubah. Yang sudah kami sampaikan tadi, ada fokus poin dalam intinya di sini, yaitu tentang perceraian. Nah, ini oleh Mavis didokumentasikan sebagai yang terpenting dalam lingkungan keluarga, yaitu di sini dalam hal perceraian ya, harus ada orang tua yang berwibawa supaya dapat membawa perkembangan sosioemosional dan konteks sosial oleh anak ini
meningkatkan penyesuaian. Terima kasih banyak. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Bapak. Ya, persilakan. Gimana ya? Kalau menurut analisis saya pribadi, ditanya antara lingkungan dan sekolah, setelah itu keluarga, dari ketiga elemen itu, apa yang paling berpengaruh terhadap perkembangan sosio-emosional anak itu adalah lingkungan sebenarnya. Contohnya gini, di sekolah maupun di rumah tentu kita tidak akan pernah sekolah manapun akan selalu ada anak-anak yang berperilaku the other gitu, yang lain dalam tanda kutip, mereka yang lain. Nah, akan di sekolah kita tidak pernah mengajarkan di rumah ataupun di sekolah kita tidak pernah mengajarkan rasisme misalkan atau body shaming dan seterusnya. Tapi itu muncul secara spontan dikeluarkan oleh anak-anak, ejekan-ejekan seperti itu misalnya, ataupun kenakalan-kenakalan remaja. Dan begitupun juga misalkan kalau di rumah, interaksi kita dengan orang tua itu kupikir sangat minim. Bukan tidak pernah. Misalkan kalau pribadiku misalkan, entah kawan-kawan yang lain seperti apa, interaksi dengan orang tua yang misalkan tentang kehidupan remaja atau kehidupan sekolah itu sangat jarang sekali. Anak-anak akan lebih berinteraksi dengan kawan sebayanya, alih-alih dengan keluarganya di rumah. Jadi lingkungan yang paling berpengaruh dalam perkembangan emosional anak, dan dan kupikir itu adalah bukti konkret dari pertanyaan Bu Armiati. Gimana, apa hubungan sosio-emosional dengan konteks sosial? Jadi konteks sosial yang dimaksud adalah lingkungan masyarakat, entah itu teman sebaya, teman sekolah, perilaku kawan-kawan sebayanya di sekolah, dan kawan-kawannya di sekitaran lingkungan rumahnya. Itu semua yang mempengaruhi sosio-emosional anak, bagaimana mereka berperilaku, sopan atau tidak, seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, demikianlah Ya, Pak, tambahan jawaban dari Pak Asari. Bisa berkomentar juga, Bu? Ya, silakan Pak Arpa. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Kalau mencermati apa penyampaian dari Pak Syari, saya mungkin sedikit berbeda. Kalau dibahasakan Pak Syari bahwa anak-anak cenderung memilih interaksi lingkungan karena di rumah minim mereka berinteraksi, justru saya sebaliknya. Karena dasarnya lingkungan rumah tangga yang tidak mewadahi pola komunikasi dan pola asuh anak dengan baik, sehingga anak mencari pelarian interaksi di luar. Nah, yang paling mendasar sebenarnya yang harus dibangun dan dikuatkan fondasi sosial emosional itu di lingkungan keluarga. Jadi kalau yang tadi disampaikan Pak Sari itu mungkin kasuistik, karena kita bisa juga banyak melihat fenomena-fenomena mungkin keluarga yang justru lebih anak-anak mereka lebih nyaman di rumah.
justru mereka lebih tertutup kepada lingkungan luar. Ya, bisa kita lihat dari anak-anak yang punya karakter introvert. Itu kan lebih tertutup di lingkungan luar. Tapi kalau di rumah mereka lebih terbuka. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa faktor perkembangan sosial emosional yang paling mendasar itu, yang paling utama sebenarnya harus dibangun dalam lingkungan keluarga. Ya, jadi menarik memang ketika kita berbicara tentang hubungan antara sosioemosional dengan konteks sosial, lingkungan masyarakat itu paling berpengaruh. Sedangkan Pak, kalau menyimak pernyataan Pak Arpa tadi, bahwa lingkungan keluarga lah yang paling berpengaruh terhadap perkembangan sosio-emosional. Jadi yang disampaikan Pak Asari juga merupakan proses belajar itu, Ibu Rahmatia. iya. Jadi menurut kami ya dari seluruh yang Bapak Ibu sampaikan itu ya memang di situ proses belajarnya anak dan di situ pengaruh sosio-emosionalnya yang sedang kami bahas. Ya, Pak Andi, silakan Pak Andi. Saya sedikit, jadi kan begini, kita mulai dari gaya asuh, apakah gaya lingkungan sebenarnya, bagaimana pengaruhnya sebenarnya lingkungan dengan gaya asuh. Kalau saya melihat lain daripada itu, kalau gaya asuh dengan lingkungan lingkungan masyarakat yang dimaksud adalah sekolah dan rekan sebaya itu tidak ada, karena rekan asuh adalah bagian dari keluarga, kecuali berbicara tentang bagaimana hubungannya keluarga dengan rekan sebaya dan sekolah, ya jelas ada. Kalau pola asuh tidak ada, karena pola asuh berbicara tentang keluarga. Itu saya juga sependapat juga dengan Pak Arpa yang tadi. Jadi kalau orang bertanya, ada anak di sekolah seperti yang dikatakan Pak Sari, ada anak di sekolah lebih cenderung sama dengan teman gayanya nakal. Iya, karena ada faktor X yang mempengaruhi itu. Kenapa? Pondasi yang kurang. Itu kan pondasi itu lahir dari keluarga. Psikisnya anak itu dibentuk dari keluarga. Itu sebenarnya itu yang saya tangkap. Jadi kalau tadi yang bilang Pak Asari bilang karena minim yang didapatkan dari keluarga, karena tidak adanya otoriter yang diberikan orang tua kepada anaknya, itu yang terpenting. Kalau persoalan rekan sebaya dan keluar dan sekolah, saya menganggap bahwa anak hanya melihat bahwa rekan sebaya dan sekolah sebagai tempat perbandingan bagaimana dunia luar dengan dunia keluarga. Itu yang sebenarnya titik poinnya menurut saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, sangat menarik memang. Ini jadi mengingat waktu yang sudah 11.30 berada pada pukul 11.30. Halo moderator. Iya Pak. Yang dimaksud tadi Pak di topik itu tidak ada pengaruhnya pengasuhan ya? Apa Pak? Iya, saya Pak. Jadi yang saya maksud begini Pak, karena pola asuh saya yang maksud tidak ada pengaruhnya terhadap rekan sebaya ataupun dengan sekolah, karena pola asuh itu berbicara pada tataran keluarga. Pola asuh yang diberikan ada pada keluarga, seperti yang tadi dijelaskan, ada pada buku yang saya baca dan yang paparkan tadi pemateri bahwa pola asuh salah satunya adalah otoriter. Semua ada kecuali teman-teman atau berbicara tentang apakah ada pengaruh antara keluarga dengan rekan sebaya dan sekolah, ya jelas ada, kecuali pola asuh. Kalau saya secara pribadi tidak ada kalau pola asuh, karena pola asuh tergantung dari keluarga, bagaimana orang tua mendidik anaknya. Itu yang saya maksud. Terima kasih. Cara mendidik orang tua itu tidak ada pengaruhnya kepada teman sebaya dengan sekolah ya?
begini kan pertanyaannya tadi dia balik, Pak. Dia balik. Apakah lingkungan ada pengaruhnya dengan pola asuh, itu pertanyaannya. Dia balik. Pertanyaannya dia balik. Apakah lingkungan yang artinya rekan sebaya dan keluar dan sekolah, apakah ada pengaruhnya dengan pola asuh? Kalau saya secara pribadi tidak ada, Pak. Karena saya menganggap bahwa pola asuh itu didapatkan dari orang tua, bukan pada rekan sebaya. Itu yang tadi dijelaskan pada pemateri dan buku. Oke, nanti saya lanjut dulu, moderator. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Andi Taufik tadi ini kembali ke pertanyaan pertama, sedangkan sekarang kita berada di pertanyaan kedua. Jadi ketika kita elaborasikan pertanyaannya, Pak. Iya. Saya ini dikaitkan antara pertanyaan nomor 1 dengan nomor 2, tetapi Pak Andi Taufik ini lebih banyak mengarah ke pertanyaan pertama tadi. Jadi saya kira memang waktu 1 jam, 2 jam memang tidak akan cukup ketika kita membahas tentang sosio-emosional ini, karena ada banyak hal yang mempengaruhi tentang perkembangan sosial emosional ini. Nah, tentunya perkembangan sosial emosional ini yang paling banyak dominan ini adalah pengaruh keluarga, rekan sebaya, kemudian sekolah. Nah, mungkin cukup sekian apa yang kita lakukan untuk diskusi kelompok 2 ini. Kita akhiri saja karena masih ada presentasi dari kelompok 3. Saya kira sudah sangat cukup dan kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya interupsi dulu, moderator. Oh iya Pak, iya. Ini waktunya sampai jam berapa? Sampai jam 12.30 Pak, tapi masih ada presentasi dari kelompok 3. Kita selesaikan di 1 jam di waktunya atau gimana? Oh. Iya Pak, kurang jelas Pak. Tabe Pak. Kurang jelas Pak, suara tak. Maaf. Ya. Apakah 2 kelompok yang kita mau diskusikan hari ini memang hanya menggunakan di yang sekarang ini? Atau ada tambahan waktu? Tergantung Bapak, apakah mau diberikan tambahan waktu Pak? Kami hanya mengikut saja Pak. Kita menambah kelompok yang diskusi hari ini. Saya kembali ke pertanyaan saya kembalikan kepada kalau izin Pak, kalau misalkan 2 kelompok dengan waktu sekitar 10 sampai 2 jaman itu tidak efisien. Tidak kurang greget gitu Pak. Belum lagi tambahan penjelasan oleh Bapak, belum juga penambahan argumen dari kawan-kawan mahasiswa. Untuk 2 kelompok kami pikir akan sangat kurang efektif kayaknya kalau pakai 2,5 jam. Nah, formalnya kan satu kelompok. Apa yang bunyi? Dari mana bunyi? Dari beberapa TK yang bunyi? Iya Kak. Ya kedengaran saya.